mau ditebus dengan harta emas sebulat bumi, ya manusia tidak akan bisa. Makanya cuma amal ibadah yang bisa mempertahankan keselamatan di akhirat. Walahum yungsarun, juga sama, orang tidak akan bisa ya ditolong, yumnauna min adabillah. Jadi manusia ini tidak akan bisa ditolong atau dijaga, diselamatkan dari azab Allah. Jadi kalau memang sudah diazab di neraka, ya diazab saja, tidak ada lagi orang yang bisa menolong, ya. Kemudian yang ayat lain, nah itulah ayat yang berkaitan tentang tadi keutamaan seseorang termasuk Nabi Muhammad akan memberikan syafaat dan orang lain tidak akan bisa memberikan syafaat, artinya masing-masing di akhirat nanti. Nah, masuk di ayat berikutnya adalah ayat sama tentang Bani Israel. Kemarin sudah dijelaskan Bani Israel itu mendapatkan nikmat, ya, nikmatnya ada yang ditolong dari kejaran Fir'aun, ya, dan lain-lain sampai bawah nanti akan kita bacakan. Maka di ayat ini Allah teruskan, wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Ya, kata Allah, wa idh najaynakum, di tafsirnya wadhkuru, dan ingatlah kalian, idh najaynakum, ketika kami selamatkan kalian, ay abaakum, kami selamatkan nenek moyang kalian, ya. Jadi yang diselamatkan itu, ini hitobnya kepada keturunan Bani Israel di zaman Nabi Muhammad. Makanya disuruh, keturunan Bani Israel, ingat dulu ya, bapak moyang kalian pernah diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Itu dia bilang, ya. Wal khitab bihi wa bima ba'dahu lil mawjudin fi zamanin nabiyina, bahwa khitab, ya, khitab itu teman ngobrolnya. Allah itu berbicara kepada siapa? Kepada orang keturunan Bani Israel, ya, yang ada di zaman Nabi. Bima an'ama ala abaikum, terhadap apa yang Allah berikan kenikmatan kepada bapak moyang kalian, tadzkiran lahum bi nikmatillahi taala, agar kalian ingat, ya, Allah itu ngasih peringatan atas nikmat Allah, liyu'minu, supaya keturunan Bani Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad juga ikut beriman. Coba ingat nih, dulu kalian pernah diselamatkan dari kejaran apa? Kejaran Fir'aun. Bahwa nikmat Allah kan tadi disebutkan, kalian dijadikan umat yang paling unggul, ya. Kemudian kalian juga diselamatkan dari kejaran Bani Israel, ya. Wa idz najainakum, kalimatnya najaina itu kami selamatkan, asalnya itu annan najah, ya, najah itu keselamatan. Kan suka dibaca, ya, wan najata minan nar wal afa indal hisab, selamat dari api neraka dan pengampunan ketika dihisab, ya. Itu adalah doa kita, ya, ketika dibaca minta diselamatkan. Najah itu keselamatan, asalnya itu, ya, anan najah lahum idlau gorokot usuluhum mawajadu, kalau dulu bapak moyang kalian tidak diselamatkan dari kejaran Fir'aun, kalian nggak bakal ada Bani Israel di zaman Nabi, gitu. Jadi Bani Israel itu perlu bersyukur, kalian sekarang masih ada. Coba dulu tidak diselamatkan dari kejaran Fir'aun, pasti kalian pun nggak ada, gitu, ya. Bahasa Allah itu suruh bersyukur. Wan najah ma'khudun minan najwah, bahwa kalimat najah itu diambil dari kata najwah, yaitu al-ardul murtafi'ah, bumi yang tinggi. Wal wadu 'alaiha liyaslima minal afat yusama injaan, bahwa penempatan kalimat najah menjadi kalimat selamat daripada ujian, cobaan, disebut injaan. Dikatakan orang yang selamat itu adalah kullu khulusin min doikin ila si'ah, setiap orang keluar dari kesulitan menuju ke lapangan itu disebut najah, selamat, ya. Itu kenapa disebut najah, padahal najah itu asal katanya adalah bumi yang tinggi, bukan selamat. Selamat itu bisa saja dikatakan kholasnahum minal halakat, kami selamatkan kalian dari kehancuran. Itu penggunaan kalimah najah, ya, dalam Al-Quran. Asalnya harus nama wa iz najainakum, wa iz salamnakum, atau wa iz kholasnakum, maknanya, gitu. Nah, yang dimaksud kalian itu diselamatkan min ali Fir'aun, dari al itu kan keluarga. Al itu artinya keluarga. Ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al itu artinya keluarga. Tapi yang dimaksud bukan keluarga Fir'aun, yang dimaksud adalah pengikut.
Wal murad a'wanuhu, yang dimaksud dari keluarga Firaun itu adalah ya pengikutnya Firaun. Wa kanu yaumal gharqi, dikatakan di riwayat bahwa ketika tenggelam Firaun beserta pasukannya adalah alfu alfin. Alfu 1000, alfin 1000, 1000 kali 1000 sama dengan 1 juta. Ya, wasabu mi'ati alfin, dan 700.000. Jadi yang tenggelam di Laut Merah sampai Lautnya Merah itu sebanyak 1.700.000 orang tenggelam. Ya, itu adalah pengikut pasukan Firaun. Berbeda lagi dengan yang tidak ikut di Mesir, ya. Intinya sebanyak itu pasukan yang tenggelam pada waktu itu sehingga laut menjadi merah. Wa kanatil khail, bahkan kuda perangnya Firaun sampai 70.000. Wa banu Israil kanu situmi'ati alfin wa isyrina alfan. Sedangkan Bani Israel yang dikejar, yang bersama Nabi Musa itu hanya 620.000. Jadi pasukan Bani Israel bersama Nabi Musa 620.000 dikejar oleh pasukan Firaun sebanyak 1.700.000 pasukan. Ya itu ya. Itu banyak sekali berarti sampai ketakutan, ya, sampai ketakutan. Nah, kemudian wa baina Musa wa Yaqub, kok sebanyak itu ya golongan pasukan Bani Israel 620.000. Sedangkan kan ini jaraknya dari Nabi Yakub ke Nabi Musa, ya. Kan Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub. Sekarang sudah ada di zaman Nabi Musa. Nah, wa baina Musa wa Yaqub arba'umi'ati sanah. Jarak waktu Nabi Yakub dengan Nabi Musa itu jaraknya 400 tahun, ya. Jadi jarak waktunya selama 400 tahun. Maka terkumpullah fiha dalikal adad, bilangan, ya, sebanyak orang anak kecil yang dibunuh, sebanyak orang-orang tua yang sudah mati, ya, maka terkumpullah keturunan Bani Israel sebanyak 620.000 orang yang bersama Nabi Musa. Itu jadi selama 400 tahun itu keturunan Nabi Yakub sudah mencapai ratusan ribu, ya, yang dikejar oleh Raja Firaun. Fa subhanal khallaqil azim, maha suci Allah yang menciptakan yang maha agung. Nah, Firaun ini adalah sebutan, ya, sebutan raja. Namanya bukan Firaun namanya. Cuma di Al-Qur'an itu sebutnya Firaun. Firaun itu adalah sebutan raja, ya. Nama aslinya siapa? Ismuhu Al-Walid ibnul Mus'ab. Jadi nama asli daripada raja pada zaman Nabi Musa namanya Al-Walid ibnu Mus'ab bin Rayyan. Itu nama raja Firaun. Firaun itu adalah lakob, ya. Lakob itu adalah julukan. Jadi bukan nama seseorang. Firaun itu adalah julukan daripada seorang minal far'inah. Julukan seorang raja yang angkuh dan otoriter. Wahyal al-utsu wa tamarrud, yaitu raja yang sombong dan durhaka. Jadi itu adalah julukan buat raja yang angkuh, otoriter, sombong, durhaka kepada Allah, namanya Fir'aun. Wa muddatu idi'aihil uluhiyah arba'umiyati sanah. Pengakuan Fir'aun menjadi seorang raja itu selama 400 tahun. Jadi dia ngaku raja selama 400 tahun. Kalau di kitab lain, kenapa kok Fir'aun bisa ngaku raja? Si Fir'aun itu nggak pernah ngerasa sakit, ya. Kan orang kalau nggak rasa sakit, ya, kerajaannya maju terus, ya, kerajaannya hebat, itu sombong. Jadi manusia itu minimal ada sakitnya, ada pileknya, ada batuknya, ya, supaya apa? Supaya manusia ini merasa lemah. Kalau orang nggak pernah sakit, ya, itu seperti Firaun 400 tahun tidak pernah sakit, sehingga kata Al-Qur'an, qala ana rabbukumul a'la. Itu di surah An-Nazi'at. Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah kepada Firaun. Firaunnya bilang, qala ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhan kalian yang maha luhur. Itu sebabnya Firaun, ya. Firaun, tapi nanti Firaun akan Allah tenggelamkan, ya. Wakana. Nah, kemudian, nah, Firaun itu adalah julukan, ya. Kalau di Mesir kuno, raja yang besar disebut dengan Firaun. Firaun itu adalah sebuah nama untuk raja Mesir kuno, ya, raja besar di Mesir kuno. Kalau di Romawi, ya, beda lagi, namanya bukan Firaun, namanya Kaisar Romawi, gitu kan. Kalau ini Firaun itu Mesir. Nah, Romawi itu berarti Italia, Prancis, Spanyol, Portugal, ya, yang sekarang negaranya. Kemudian ada lagi Kisra. Kisra itu untuk Persia yang sekarang jadi negara Iran. Itu nama rajanya Kisra, julukannya. Kemudian ada lagi Najasyi. Najasyi itu raja untuk Habasyah. Habasyah itu Ethiopia, gitu. Jadi setiap negara itu nama julukan rajanya beda-beda. Jadi ada Firaun, ya. Ada Firaun, kemudian ada Kaisar Romawi, ada Kisra Persia, ada Najasyi dari Ethiopia.
Ya, kemudian ada Tuba, Tuba itu raja-raja Yaman. Itu ada Khokon, Khokon itu untuk Turki dan lain-lain. Ya, kalau sekarang ya presiden jadinya gitu ya. Nah, itu raja-raja dulu itu julukannya beda-beda. Jadi ala fir'auna yasumunakum su'al adzab, bahwa Fir'aun itu ya membuat kalian itu sengsara. Nah, Fir'aun itu menimpakan atau merasakan kepada kalian su'al azab, yaitu buruknya siksaan. Jadi siksa Bani Israel itu pada zaman Fir'aun. Nah, yudabbihuna abna'akum, apa siksaannya? Allah perjelas, yudabbihuna abna'akum. Fir'aun itu menyembelih anak laki-laki kalian, ya, al-mauludin yang dilahirkan, wa yastahyuna nisa